Umur saya 11 tahun. Umur saya 13 tahun. Umurku 7 tahun. Putra 6 tahun. Saya ingin menjadi dokter. Ingin menjadi orang yang berguna bagi Indonesia. Terutama saya ingin menjadi seorang Mau jadi pengusaha. Senang, riang, masa depan kan datang, capai ilmu setinggi awan. Setiap anak memiliki hak dalam dunia pendidikan. Namun tidak semua dari mereka cukup beruntung untuk mendapatkan ilmu di bangku sekolah. Bahkan beberapa dari mereka harus bekerja keras, mencari uang dan kehilangan waktu belajar serta bermainnya. Meskipun semangat selalu ada di benak mereka, beruntunglah beberapa generasi muda ini memiliki kepedulian untuk membantu mereka mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Mereka tergabung dalam komunitas yang bernama Satu Atap. Saya Eka Rahayu, Secercah Harapan. Sahabat, sebagian anak cukup beruntung untuk mendapatkan ilmu sebanyak mungkin di usianya. Bahkan mereka dapat mengikuti kegiatan pembelajaran tambahan dengan mengeluarkan biaya lebih. Berbeda dengan mereka yang kurang beruntung. Mereka harus mengorbankan waktu belajarnya untuk membantu perekonomian keluarga dan mencari uang untuk membayar biaya sekolah mereka sendiri. Bahkan seringkali mereka terancam putus sekolah. Inilah yang mendasari berdirinya Satu Atap. Satu Atap adalah salah satu komunitas sosial yang peduli terhadap pendidikan anak jalanan atau anak-anak kurang mampu di kota Semarang. Berawal dari keinginan beberapa mahasiswa di Semarang yang peduli dengan pendidikan bagi anak jalanan, maka dibentuklah sebuah komunitas dengan relawan sebagai pengajar yang berasal dari berbagai kalangan. Sahabat, kali ini saya sudah ada di lokasi pembelajaran Satu Atap. Saya bakal ngajak sahabat di rumah buat wawancara dengan koordinator Satu Atap. Halo Mas Yanwar, selamat siang. Halo, selamat siang. Nah, ini sahabat di rumah pengen tahu nih, gimana sih sejarah awal dari Satu Atap itu sendiri? Jadi, kalau sejarah awal dari Satu Atap itu, di tahun 2007, banyak anak-anak di daerah kampus Undip Peleburan Bawah itu yang dia masuk ke lingkungan kampus untuk minta-minta. Nah, di situ waktu itu mahasiswa Undip coba untuk untuk ngasih pembelajaran sih. Jadi waktu itu kita yang anak-anak Undip itu ngasih pembelajaran di daerah Erlangga, di segitiga Erlangga di situ. Nah, terus lama-lama diajak, lama-lama tambah banyak kayak gitu. Begitu. Jadi awalnya dari ketidaksengajaan. Iya. Terus lanjut. Oke. Nah, tujuannya nih awalnya, tujuan awal. Kalau tujuan awal sih kita sebenarnya cuma mau itu aja sih mau ngasih sesuatu gitu kan, ibaratnya apa sih yang bisa kita kasih gitu kan buat si anak ini yang mereka waktu mainnya kurang gitu kan, terus pas waktu sekolah juga kok ada yang minta-minta kayak gitu kan, ya ibaratnya yang bisa waktu itu pikirannya singkatnya yang mahasiswa bisa kasih itu ya ngasih ilmu kayak gitu, jadi coba ngajarin. Nah, pendekatan awalnya gimana? Kan tidak semua anak mungkin ya tertarik untuk aduh ini belajar, enakan juga cari duit. Mungkin ada beberapa dari mereka yang seperti itu, atau dari teman-teman Satu Atap sendiri dengan mudahnya mereka langsung gabung seperti itu. Kalau yang aku rasain, aku lihat sih kok kayaknya mudah gitu jalannya. Jadi emang
kita pertama kali ngajarin di Erlangga itu kan, terus kita ngajak si anak itu untuk minggu depan datang lagi ya, tapi tambah lama setiap minggu tuh ada aja anak-anak baru yang datang kayak gitu. Mereka ya ibaratnya tuh motivasinya juga ada gitu, mungkin karena ketemu kakak-kakak baru yang di luar lingkupnya mereka kayak gitu, mereka excited kayak gitu. Nah, kapan aja, hari apa aja jadwal dari adik-adiknya belajar bareng satu atap? Selama ini pengajaran reguler itu kita setiap Selasa di Kelurahan Karangkidul, di teras Kelurahan Karangkidul. Rabunya itu kita di Wisma Murdiningsih, kita sewa ruang untuk belajar kayak gitu. Jumatnya kita di Lapangan Pancasila Simpang 5. Itu regulernya. Model pembelajaran yang seperti apa yang diberikan kakak volunteer untuk adik-adik dari satu atap ini? Apakah murni belajar tentang pelajaran di sekolah layaknya, atau ada dari mungkin seperti ekstrakurikuler kayak gitu, atau gimana? Jadi kalau kita sih intinya apa ya? Intinya main mungkin ya. Jadi gini, kita sih kalau formalnya tetap kita kasih kayak apalagi yang dasar seperti baca tulis hitung ya, karena untuk umur mereka itu dibanding rata-rata anak-anak lainnya itu mereka agak kurang gitu di baca tulis hitungnya gitu. Jadi itu tetap kita kasih, terus di luar itu ya kita kasih, kita selip-selipin lah pendidikan apa ya, moral, agama kayak gitu, gimana sih caranya respect atau menghormati orang yang lebih tua kayak gitu. Dan kita pakai pendekatan seperti kakak adik gitu, jadi mereka juga cerita nggak grogi, nggak malu kayak gitu cerita ke kita. Oke, jadi kakak volunteer menempatkan posisi seperti layaknya keluarga buat mereka, bukan antara pengajar dan siswa gitu. Iya. Oke, makasih Mas Januar buat waktunya. Nah sahabat, kalau barusan saya sudah mengajak sahabat di rumah untuk bertanya-tanya tentang sejarah berdirinya dari satu atap, untuk segmen selanjutnya saya akan mengajak sahabat di rumah lebih mengorek-orek lagi tentang kegiatan apa saja yang ada di satu atap. Jangan kemana-mana, tetap di Secercah Harapan. Selain kegiatan mengajar yang dilakukan setiap hari Selasa dan Rabu, komunitas satu atap juga rutin melakukan berbagai kegiatan di luar ruangan. Salah satunya Paper for Charity. Paper for Charity adalah kegiatan pengumpulan kertas, koran, maupun kardus tidak terpakai yang kemudian dijual. Hasil penjualan dari kertas-kertas bekas ini nantinya akan digunakan untuk membantu biaya pendidikan anak-anak kurang beruntung di Semarang. Kegiatan lain yang diadakan oleh komunitas satu atap adalah Garage Sale. Garage Sale adalah kegiatan jual beli barang baru maupun bekas yang masih layak untuk digunakan. Dalam kegiatan Garage Sale yang bertemakan Bazaar for Kids, kali ini masing-masing dari anak binaan satu atap diberikan 25 potongan kecil kertas karton atau yang biasa mereka sebut koin. 25 koin ini akan anak-anak gunakan layaknya uang sebagai transaksi jual beli barang-barang tersebut. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengajarkan adik-adik binaan bagaimana cara mengatur keuangan yang diaplikasikan dalam berbelanja dan bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan sehari-hari. Masing-masing barang yang diperjualbelikan pun memiliki jumlah koin yang berbeda-beda, sehingga mereka dapat memprioritaskan mana yang dibutuhkan dan mana yang diinginkan. Nah, buat sahabat di rumah yang penasaran bagaimana cara untuk donasi atau gabung jadi volunteer satu atap, bisa langsung hubungi via Twitter @satuatap atau like fanpage-nya di Facebook Satu Atap. Atau bisa juga langsung datang ke lokasi pengajaran setiap hari Selasa
pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Kelurahan Karangkidul, belakang Hotel Horizon Semarang. Dan setiap hari Rabu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Wisma Mudiningsih, Kecamatan Pedurungan, Semarang. Sahabat, meskipun belajar adalah kewajiban utama anak-anak bangsa, beberapa di antaranya tetap tidak bisa lepas akan tanggung jawab untuk membantu orang tua mereka mencari nafkah. Hal ini harus mereka lakukan demi sesuap nasi dan untuk membayar biaya pendidikan. Mereka berusaha untuk membagi waktu antara membantu perekonomian keluarga dan menimba ilmu. Seperti salah satu anak didik satu atap ini, Mukris. Sahabat, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu anak didik satu atap. Halo adik, namanya siapa? Mukris. Mukris. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol dengan Mukris. Nih, Mukris sudah berapa lama nih gabung dengan satu atap? Udah lama. Udah lama. Nah, terus pengen tahu, kamu ini selain belajar di satu atap, sekolah juga nggak? Sekolah. Kelas berapa? Kelas 3 SMP. 3 SMP. Nah, selain belajar di satu atap, sekolah, ada kegiatan lain nggak bantuin orang tua? Ada. Apa itu? Jualan koran. Jualan koran. Ha-ha. Di mana kamu jualan? Di daerah Pasar Manuk. Jam berapa biasanya Mukris jualan? Ya, belum bantu siap-siap toh. Bantu siap-siap. Ha. Itu setiap hari kamu bantuin kayak gitu? Iya. Selain jualan koran, kegiatan apa lagi? Kalau Sabtu sama Minggu Sabtu sama Minggu? kerja di Simpang 5. Simpang 5. Heeh. Keseharian kamu bantuin ibu, bapak, kerja, punya kakak? Punya. Kakak juga kerja juga tapi? Yang satu sudah kerja tapi yang satu belum. Belum. Heeh. Jadi masih sekolah kayak kamu sambil bantuin orang tua juga? Iya. Kalau boleh tahu nih, sahabat di rumah pengen tahu, ibu bapak kerjanya di mana? Yang ibu jualan koran, yang bapak tukang ojek. Tukang ojek. Iya. Berarti Mukris ini anak ketiga dari 3 bersaudara ya? Heeh. Nah, pengen tahu apa sih alasan kamu bantu orang tua, pulang sekolah, bantuin, jualan koran, ngantar-ngantar koran. Apa yang jadi alasan dari Mukris? Ya biar orang tuanya nggak kesusahan, nggak terlalu repot tuh. Oke. Nah, selama kamu kerja, bantuin, terus sambil belajar, pernah nggak ngerasa capek, ngerasa juga pengen main kayak teman-teman yang lain, nggak? Pernah. Tapi terus apa yang bikin kamu tetap semangat? Karena memang udah dari diri sendiri buat harus bantuin orang tua gitu ya? Iya. Sorenya tapi juga berangkat di satu atap gitu? Tiap hari Rabu kamu ikut belajarnya ya? Iya. Nah, selama di satu atap ini gimana perasaan kamu? Kamu merasa senang atau gimana? Senang. Banyak teman-teman. Banyak teman-temannya. Nah, mungkin sahabat di rumah juga pengen tahu nih, pengajarannya kakak-kakak itu gimana? Selain kamu mungkin dipelajarin pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah, matematika, pelajaran biasanya, diajarin apa lagi? Ya kalau mau pulang tuh main game gitu. Nah, terus selain kakak-kakaknya, kalau tadi kamu bilang kakak-kakak di satu atap baik-baik, itu mereka ngajarnya selain baik, perhatian dengan adik-adiknya yang diajar, itu gimana sikap mereka ke kamu, ke adik-adik yang lain? Ya sama. Enggak dibeda-bedain. Jadi beda-bedain. Oke. Nah, pengen tahu cita-cita kamu apa sih? Harapan kamu, apa yang kamu pengen? Jadi polisi. Jadi polisi, itu keinginan terbesar kamu. Yakin nggak kalau suatu saat pasti bisa untuk mewujudkannya? Yakin. Sahabat, bukan banyaknya harta dan ilmu yang membuat seseorang bisa memberi, tapi kemauan untuk berbagi.
Semoga kisah Mukris dan teman-teman satu atap dapat menginspirasi kita semua. Saya Eka Rahayuningsi pamit undur diri dan sampai jumpa di Secercah Harapan minggu depan. Buat adik-adik satu atap, tetap belajar dan jangan menyerah. Terus berubah menjadi lebih baik. Teruslah berusaha kejar impian kalian karena kamu tidak berjalan sendirian. Sukses ya anak-anak.